Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Habib Dinata dari 12 dengan D2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. Jadi yang pertama adalah pengertian firewall. Ya, firewall itu merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau sistem dengan tujuan melindungi baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Jadi ibarat ini komputer kita ya, komputer kita. Jadi kedepannya itu ada firewall ya, untuk melindungi data-data atau hal-hal yang masuk gitu agar komputer kita terlindungi dari virus-virus atau apapun itu yang dapat merusak file-file kita. Uh, Ya, lalu yang kedua ada karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Jadi ada beberapa hal yang meliputi sebuah firewall ya, yaitu karakteristik dan fungsinya. Yang pertama adalah semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Jadi kalau kita mau memasuki sebuah website itu ada yang namanya sertifikat keamanan gitu. Nah, kalau nggak diizinkan sama firewallnya ya kita nggak bisa masuk ke website tersebut gitu. Jadi websitenya kayak dilarang gitu. Kan contohnya ada apa itu namanya internet sehat gitu. Nah, internet sehat itu juga firewall dari Telkomsel gitu contohnya. Lalu eh, yang ketiga memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Serangan internet yang dimaksud itu kayak ya serangan hacker gitu atau virus-virus gitu yang dapat merusak file-file kita gitu. Lalu ada kriteria yang dilakukan firewall, apakah memperbolehkan paket mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama alamat IP dari komputer sumber. Yang kedua port TCP atau UDP dari sumber. Lalu alamat IP dari komputer. Lalu port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Lalu ada informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Untuk fungsi dari firewall itu sendiri yaitu yang pertama mengontrol dan mengawasi paket data yang ada dalam jaringan. Yang kedua melakukan proses autentikasi terhadap akses di dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah melakukan recording atau perekaman dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. Untuk manfaat firewall sendiri ada dua, yaitu menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan pemilik dari file tersebut gitu, yang juga dapat dikenal sebagai filter gitu. Dan yang kedua, ada empat. Nah, yang kedua adalah sebagai filter juga untuk digunakan mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Yang keempat, memodifikasi paket data yang akan datang di firewall. Lalu ada akurasi data. Itu ada empat ternyata. Saya kira cuma ada dua. Lalu prinsip dari cara kerja firewall itu sendiri yaitu uh, ada security authentication, certificate dan login. Jadi sertifikat keamanannya dan login gitu. Jadi ada dua gitu. Nah, terus metode yang digunakan itu paket filtering dan inspeksi stateful. Jadi paket filtering itu merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar gitu. Sedangkan untuk stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Secara besar-besaran artinya telah mengganti paket filtering gitu. Jadi setelah difilter paketnya itu diperbaiki lagi gitu biar nggak merusak file-file kita gitu gambarnya gitu. Ini adalah contoh arsitektur firewall pada jaringan komputer ya seperti ini. Itu yang dinamakan dengan arsitektur dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Jadi ini ada internet gitu kan. Jadi ada dua koneksi gitu. Nah terus masuk ke sini. Nah di sini itu hardware-nya itu di kita gitu. Nah untuk arsitektur screened host sendiri itu
menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Jadi ada dua jaringan gini, itu masuk dulu ke router, habis ke dari router baru ke PC kita gitu. Firewallnya ada di router tersebut gitu. Lalu ada lagi arsitektur screened subnet, yaitu menambahkan sebuah layer pengaman tambahan pada arsitektur arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet gitu. Nah ini contohnya seperti ini gambarnya. Lalu teknologi firewall pada jaringan komputer gitu. Yang pertama ada server control atau kendali terhadap layanan, yang kedua ada direction control atau kendali terhadap arah, yang ketiga ada user control atau kendali terhadap pengguna, dan yang terakhir ada behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Jadi ada 4 teknologi firewall pada jaringan komputer gitu. Yang ketujuh ada karakteristik firewall pada jaringan komputer. Firewall itu harus lebih kuat dan lebih kebal terhadap serangan-serangan para orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jadi itu firewall itu harus setiap hari atau bahkan setiap bulan sekali itu harus diupdate karena mungkin ada virus-virus baru gitu yang mengharuskan firewall itu untuk update gitu. Jadi firewall itu penting gitu. Yang kedua hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal yang terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall itu. Dan yang terakhir adalah semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita mau mengirim file keluar atau mau upload file gitu, contoh upload file ke YouTube gitu, nah itu harus melalui firewall dulu itu. Nah begitupun juga sebaliknya kalau kita download video dari YouTube itu contohnya, itu ya harus melalui firewall dulu agar PC kita aman. Ya itu semua kembali ke keamanan PC kita masing-masing sih gitu. Dan untuk firewall policies sendiri adalah demilitarized zone yang merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. Yang pertama adalah sebagai pos keamanan jaringan. Yang kedua adalah mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Jadi informasi yang berharga mungkin contohnya ya data login kita, akun-akun Google kita gitu, atau bahkan mungkin nomor rekening kita kan nggak pernah tahu gitu. Dan yang ketiga adalah mencatat aktivitas pengguna. Aktivitas jadi memang semuanya itu kan direkam di dalam PC. Kalau kita buka Chrome gitu katakanlah, buka YouTube, itu tuh PC itu tahu, dan internet itu juga tahu, Google juga tahu gitu. Kalau kita lagi ngapain, ya fungsinya mereka itu kan sebenarnya hanya untuk sebatas ngasih iklan gitu, ngasih iklan yang sesuai dengan pencairan kita gitu. Nah, aktivitas pengguna ini dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memasuki jaringan kita gitu. Yang keempat adalah memodifikasi paket data yang akan datang, dan yang terakhir adalah mencegah memodifikasi data pihak lain gitu. Nah, ini contoh firewall ini kayak gini gitu. Tapi firewall itu juga mempunyai kelemahan, tapi ada juga keuntungannya. Dan kita di sini kita sebutkan ya keuntungannya. Ya, keuntungan firewall yang pertama itu merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Jadi keamanan dalam komputer itu ya nomor satunya firewall gitu. Baru keamanan lainnya gitu. Nah, yang kedua dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas gitu. Yang ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Yang keempat, firewall dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi gitu. Contohnya kalau kita buka website gitu, jadi websitenya itu nggak tahu apa yang kita lakukan, dia cuma mengambil cookies atau data, mungkin data itu ya, data yang tadi saya jelaskan, yaitu data-data iklan. Nah, untuk memunculkan iklan-iklan yang sesuai dengan pencarian kita gitu. Dan untuk kelemahannya sendiri ada 3, yaitu firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Contoh yang tidak melaluinya itu apa ya? Mungkin dari HP ya, HP, terus kita pakai USB gitu, masuk ke komputer gitu, itu kan langsung ya. Mungkin di situ nggak ada firewallnya, saya juga kurang tahu sih gitu.
Yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Nah, itu makanya firewall itu harus selalu update untuk mengenal virus-virus baru atau serangan-serangan baru yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Nah, kalau virusnya nggak tahu, ya nggak bisa dilindungi. Kalau virusnya tahu, ya kemungkinan besar kan paling nggak bisa memperkecil resiko dari virus tersebut. Ya itu mungkin atau restart sendiri komputernya atau mati sendiri, kan banyak itu virusnya. Untuk IP tables pada jaringan komputer sendiri, yaitu IP tables adalah tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik dalam sebuah data server gitu. Dan untuk IP firewall pada jaringan komputer dengan format ini, ya, CMD, role number, action, logging, selection, stateful. CMD itu sendiri dapat diketikkan seperti ini, /sbin atau /ipfw. Role numbernya itu ini dapat diketikkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Actionnya itu terdiri dari pass, permit, allow, accept, deny atau drop. Logging itu opsional, bisa diisi. Ya inilah mungkin cara-cara untuk setting firewall gitu, komen-komen yang diperlukan untuk setting firewall gitu. Nah, terus ada intrusion detection system pada jaringan komputer gitu. IDS atau Intrusion Data Detection System merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan gitu. Untuk tipe dasar dari IDS sendiri adalah role-based system atau salah satu tipe data IDS yang menggunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal gitu. Dan yang kedua adalah adaptive system, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih gitu. Untuk jenis-jenis IDS sendiri ada dua, yaitu Network Based Intrusion Detection System atau NIDS. Adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan gitu. Dan Host Based Intrusion Detection atau sistem gitu, atau kependekannya HIDS atau HIDS. Cara kerja IDS sendiri yaitu menggunakan pendeteksian berbasis signatur yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS itu sendiri yaitu kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama, dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. Yang kedua, IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan gitu. Yang ketiga, IDS dapat dikelola secara terpusat gitu. Yang keempat, menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Yang terakhir, menyediakan layar tambahan untuk perlindungan gitu. Jadi perlindungannya itu tambah tebal gitu, nggak gampang ditembus oleh penyerang gitu. Untuk kekurangannya sendiri, lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. Jadi sebelum penyerang itu menyerang komputer kita atau PC kita, itu dia nggak tahu apa-apa, tapi setelah diserang ya baru dia lakuin sesuatu gitu untuk melindungi PC kita gitu. Dan yang kedua, menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Ketiga, rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Jadi dia itu kalau ada serangan lambat, serangan biasa, enggak dalam skala besar, itu dia lemah di sini, nggak bisa lihat ya, nggak tahu gitu serangannya apa gitu, nggak tahu karena itu kan maksudnya lambat gitu. Dan yang keempat, tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenkripsi gitu. Dan yang terakhir, hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Jadi kalau dia nggak kenal ya itu kembali lagi nggak bisa dilindungi sama dia gitu. Oh masih banyak ya. Ini terakhir. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. Konsep firewall pada jaringan VoIP yaitu jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi dan memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan jaringan komputer. Jadi itu
Firewall VoIP sama firewall komputer biasa itu beda ya. Ada dua berarti ya. Ada dua, yaitu jaringan untuk komputer kita sendiri dan jaringan untuk VoIP. Nah, untuk segmentasi jaringan, salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya hacker atau keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. Jadi segmentasi pada firewall VoIP yaitu ada yang pertama network segmentation atau segmentasi jaringan yang memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Itu yang berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut network dari suatu IP. Itu. Yang kedua adalah out of band network management. Adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara penghubungan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary atau aux dari router yang akan dikonfigurasikan. Dan yang terakhir adalah private addressing, merupakan segmentasi jaringan atau mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal gitu. Yang ketiga, ada fungsi firewall pada jaringan VoIP. Apa sih fungsinya firewall pada jaringan VoIP? Yang keamanan pada jaringan. Yang pertama adalah confidentiality atau yaitu memberi persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang gitu. Yang kedua, integrity atau memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Jadi ada izinnya gitu namanya. Availability yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Jadi ada persyaratannya gitu kalau mau mengutak-atik file tersebut gitu. Dan ada authentication yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Dan yang terakhir ada non-repetition, yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan gitu. Jadi nggak bisa dilihat terlebih dahulu gitu sebelum dia menerima itu, nggak bisa. Mencegah gangguan sistem, itu kan tadi yang A itu keamanan pada jaringan ya fungsinya. Yang kedua itu ada mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori utama dalam bentuk gangguan sistem firewall pada jaringan VoIP, yaitu yang pertama intrusion, yaitu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang gitu. Dan ada interception, yaitu pihak yang tidak berwenang dapat mengakses pada suatu aset gitu. Yang ketiga ada modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset gitu. Yang keempat ada fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Jadi kalau mungkin pesan-pesan kita itu bisa disisipin, kita ngirimnya A, bisa disisipin lagi sama B. Jadi penerimanya itu tahunya kita ngirim AB, padahal ada yang nyisipin file B gitu kan makanya. Dan yang C itu mencegah gangguan internet blocking. Yang pertama hacking adalah kerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Yang kedua ada phishing, yaitu pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Yang ketiga ada device, yaitu perubahan terhadap suatu tampilan atau website secara ilegal. Yang keempat adalah carding, yaitu pencurian terhadap identitas perbankan seseorang. Ya itu yang saya bilang tadi itu contoh seperti itu nomor rekening kita bisa digunakan sama orang lain untuk membeli sesuatu di dalam e-commerce itu kan. Ya terus ada apa ini penyalahgunaan keselingan, ada lanjutannya ya. Ya berarti segitu aja ya. Itu saja dari saya. eh, Mohon maaf kalau saya masih patah-patah ngomongnya, masih patah-patah. Saya mohon maaf. Sekali lagi nama saya Ade dari 12-2. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.